warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kembali kita akan jalan-jalan melihat upaya pemerintah kita di bawah SDA DKI Jakarta dalam penanganan air, teman-teman. Seperti kita ketahui, Jakarta ini merupakan dataran rendah di mana sangat sering sekali juga mendapatkan air kiriman dari puncak Bogor, dan salah satu permasalahan banjir di Jakarta itu adalah air kiriman dari puncak Bogor melalui Kali Ciliwung dan beberapa anak kali di Jakarta. Dan SDA DKI Jakarta sedang membangun waduk pemuda di Jalan Srengseng, Jakarta Selatan, dan kita akan menanyakan langsung sudah berapa persen progres dari pembangunan waduk pemuda ini dan apa aja manfaatnya, teman-teman. Dan tentunya saya tidak akan sendiri karena saya bukan ahli pembangunan. Saya akan ditemani dengan ahlinya, teman-teman. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, Pak, perkenalkan diri dulu, Pak. Nama Bapak siapa dan jabatan Bapak di sini sebagai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairun. Saya selaku pelaksana PT Alko Saudara Sejati, pembangunan proyek embung pemuda di wilayah Kelurahan Krengseng Sawah. Nah, Pak, pembangunan waduk pemuda Srengseng Sawah Jakarta Selatan ini bisa mereduksi wilayah mana saja, Pak? Kalau mereduksi itu wilayahnya terutama di wilayah Kelurahan Krengseng Sawah, tepatnya di RW 9 untuk mengantisipasi banjir kiriman daripada Bogor. Namun tidak menutup kemungkinan karena adanya waduk ini akan juga mengurangi banjir di wilayah Depok, terutama di Kelurahan Kukusan. Nah, teman-teman, saat ini kita sedang ada di perbatasan nih, dan cukup unik sebenarnya pembangunan ini, di mana wilayah ini berseberangan langsung dengan Jawa Barat, Pak ya? Ya, betul. Nah, Jakarta sebelah mana, Jawa Barat sebelah mana nih, Pak? Nah, untuk sebelah kanan saya, pagar itu udah wilayah Jawa Barat, udah wilayah kota administratif Depok. Oh, nah, okay. Untuk pembangunan ini di wilayah Jakarta Selatan. Oh iya, ya. Sebelah sana Kukusan, Pak ya? Ya, sebelah sana itu udah Kukusan. Wow, keren sekali SDA DKI Jakarta, teman-teman, dalam penanganan banjir dua wilayah loh. Ini wilayah Srengseng Sawah dan Kukusan yang direduksi, Pak ya, aliran betul, banjirnya. Betul. Nah, Pak, untuk inlet dan outletnya sebelah mana sih, Pak? Gini, ini kali kan dibangun untuk mengurangi banjir, di samping itu pula untuk mengurangi daripada pencemaran air sungai. Maka dari itu, di dalam sungai itu sendiri telah dibangun di sebelah kanan saya, di belakang saya itu inlet, itu sedimen trap yang gunanya untuk penampungan lumpur dan juga untuk penyaringan sampah. Sehingga inletnya nanti ada di sebelah, pas di belakang saya ini, nanti air yang masuk ke embung itu posisinya air sudah bersih, air sudah tidak berlumpur dan air sudah tidak bersampah. Nah, untuk sisi yang babakan atas di pojok sana juga dibangun sedimen trap untuk penampungan lumpur dan penyaringan sampah, supaya air yang dari kali atas itu juga masuk ke lokasi embung itu posisinya sudah bersih, tidak ada sampah, sehingga nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk beternak ikan dan lain sebagainya. Ini juga bisa dikatakan sebagai parkir air, Pak ya, untuk resapan air kita, Pak ya. Berarti ini salah satu manfaat untuk mengembalikan cadangan air kita di dalam tanah, Pak ya. Ini salah satu solusi dari land subsidence tadi, teman-teman, yang saya jelaskan ya di awal, di mana penurunan tanah itu disebabkan karena penggunaan air tanah yang berlebih. Maka dari itu SDA DKI Jakarta salah satu opsinya adalah menampung aliran sungai ataupun aliran air dari puncak Bogor, itu ditampung di waduk ini sebagai resapan air, Pak ya. Betul. Nah, Pak, untuk outletnya nih, Pak, di sebelah mana dan kapan aliran waduk pemuda ini dibuang ke aliran sungai yang normal, Pak? Dalam arti daily activity dari sungai dari waduk ini kapan dibuangnya, Pak? Apakah ditampung terus atau bagaimana, Pak? Nah, di sini konsep pembangunannya ada penataan di kedalaman air itu, ada air normal, ada air banjir. Nah, pada saat air banjir nanti akan dibuang di sisi utara, sebelah ada alat itu
di situ akan dibuatkan outlet. Outlet dibikin pintu air. Pada posisi saat air mencapai level banjir, pintu akan dibuka. Oke. Tapi selama air itu tidak banjir, air akan diam di dalam embung ini. Nah, itu akan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk resapan air dan mungkin untuk perikanan dan lain sebagainya lah. Kira-kira seperti itu. Gitu. Nah, menurut Bapak nih Pak, seberapa penting sih Pak parkir air di Jakarta nih Pak agar masyarakat bisa tahu nih, karena ini parkir air kan cukup tabu nih Pak ataupun cukup asing di pendengaran warga masyarakat nih Pak. Seberapa penting parkir air tersebut? Saya rasa cukup penting ya, karena untuk wilayah Jakarta ini kan isinya udah gedung bertingkat itu kan dari tekanan gedung itu sendiri kan udah mengurangi daripada debit air yang ada di bawah. Di samping itu pula juga masih banyak gedung-gedung yang pakai air sumur kan, air namanya artesis kan, yang kedalamannya luar biasa itu. Sehingga kalau menurut saya memang harus ada kantong-kantong air yang untuk menampung air itu bisa meresap ke dalam tanah. Kalau untuk wilayah Jakarta Selatan sendiri, untuk wilayah Jagakarsa, Depok itu masih cukup banyak cadangan karena memang pohon masih banyak. Kalau kita lihat di Jakarta Utara, Jakarta Pusat dan sebagainya kan sudah sangat berkurang untuk penghijauannya, karena resapan air itu hanya ditampung pada saat ada pohon-pohon gede yang di wilayah akarnya bawah. Kalau nggak kita bikin embung seperti ini, ya kita beberapa tahun lagi pasti akan habis itu air tanah. Pak. Gitu. Karena memang banyak peneliti mengatakan bahwa Jakarta ini kalau 2000 tidak dari sekarang penanganan airnya tidak bagus, maka diprediksi tahun 2040 ini Jakarta akan hilang Pak ya, karena terus mengalami penurunan tanah ya. Ya, mungkin ya seperti itu gitu. Sehingga kan sekarang itu kan udah mulai untuk sumur-sumur ATC atau sumur dalam itu kan udah mulai dipantau lah oleh pemerintah gitu. Tapi ya sebetulnya udah termasuk udah lambat, karena memang penurunan Jakarta sendiri kan udah cukup lumayan gitu. Makanya seringnya banjir bukan dari air sungai aja, tapi dari luapan air laut yang sedang pasang juga bisa banjir, karena antara daratan sama lautan udah tinggi. Iya. Lautan. Maka dari itu di sisi utara itu saat ini sedang dibangunkan NCSD Pak ya, National Capital Integrated Coastal Development. Itu merupakan proyek nasional teman-teman, terbagi dua tupoksi ya, ada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Pak ya, dalam hal ini SDA DKI Jakarta. Oke Pak, kita kembali lagi pembahasan waduk ini. Wah, ini sangat bagus sekali Pak ya, ini pembahasannya. Nah Pak, material apa yang digunakan di proyek ini Pak? Untuk material fondasi kita menggunakan beton bertulang. Nah, dari beton bertulang itu untuk sebagian tanah yang lembek kita bikin turap batu kali, tapi untuk tanah yang layak untuk dipasang batu bronjong kita pasang batu bronjong. Contohnya untuk di wilayah yang saya berdiri itu lurus ke sana, beton batu kali, beton bertulang bawah, atasnya bronjong, nanti ada beton lagi, ada bronjong lagi. Juga di sisi barat itu sama konsepnya seperti ini. Tapi untuk sisi utara sama sisi selatan sama sisi utara itu akan bikin turap dan beton bertulang. Karena posisi tanahnya memang agak tanah lembek gitu. Nah, untuk tengahnya sendiri, dasarnya sendiri itu bukan dicor atau apa, tapi cukup dengan lumpur. Karena kan fungsinya nanti mungkin untuk perikanan dan lain sebagainya, supaya resapan airnya juga bisa meresap di wilayah serengseng sawah khususnya ya gitu. Nah, ini kedalaman waduknya di kedalaman berapa Pak? 2,60 meter. 2,60 meter. Ya, 2,60 meter. Ya kurang lebih 2,60 meter, 2,50 meter lah. Karena kan cuman di batas air banjir itu sekitar 2 meter, 2,5 meter itu kita sudah buang. Tapi di batas normal kurang lebih 2 meter lah. Oh, 2 meter itu cukup dalam juga ya, Pak ya? Batas normal. Jadi jika waduk ini sudah selesai, tetap harus waspada Pak ya, jangan main lompat aja Pak ya. Ya. Bagi yang belum bisa berenang, jangan main lompat aja ya, bahaya sekali. Memang, ya. Nah Pak, mulai kapan ini proyek dimulai dan selesainya kapan Pak?
Mulai itu sekitar tanggal 5 Juli kemarin ya. SPK 5 Juli, insya Allah di 9 Juli, 5 November itu akan selesai. Dan memang kendala kita saat ini adalah hujan. Sebetulnya awal embung ini udah kita kuras, sudah bersih, dan kita sudah masang pondasi keliling ini. Oh ya? Ya, hanya berapa titik, sekitar 30 meter belum. Ini udah, yang pas triplek itu kita pasang itu udah kita pasang bronjong. Oke. Nah, kemarin Kamis sore itu terjadi hujan, tapi hujan lokalnya nggak terlalu, tapi untuk wilayah Bogor sama Depok Air kiriman. hujan gede, airlah melimpah ke sini, pada akhirnya embung penuh lagi. Ini tadi udah bersih, ini kita udah kerja, ini bawah beton semua, udah keliling. Di keliling itu maksudnya di samping sana Iya, Pak, di ya? samping ini Pak. Oh, di sini? Iya, ini keliling ini udah. Bahkan di triplek itu sudah kita pasang bronjong, 2 trap, 1 meter ya. Karena ya, bentuknya kan anak tangga. Jadi 2 meter di bawah, terus di situ udah kita pasang. Nah, maka itu kendala kita terutama untuk waduk atau embung, itu kendalanya terutama memang hujan, air. Jadi sekalipun di wilayah Serengseng Sawah nggak hujan, tapi kalau Depok sama Bogor hujan, tetap air akan melimpah ke sini karena hulunya di wilayah sana. Gitu. Makanya ini kita sedot dulu sampai habis, nanti baru kita mulai kerja lagi. Karena yang saat ini aja ini hampir 20.000 kubik yang ada di sini nih. 20.000 kubik air Pak. Ya. Nah, nanti untuk penampungan itu kurang lebih ada 20 sampai 30.000 lah. Oh, tapi sudah. nggak sampai segitu karena kan ada outlet. Oh, ya, Jadi outletnya nanti langsung kita buka. Jadi sehingga tidak sampai meluber. Nah, itu nanti outlet itu Pak, dia sistem full tertutup dan menunggu air lebih baru dibuka, atau dia dibuka sedikit Pak paling bawah? Nah, nanti masih manual ya. Manual. Manual karena di sini dibangun juga di sebelah sisi utara itu rumah jaga. Oh. Jadi nanti ada sisi perawatannya juga akan ditempatkan di wilayah sini. Oke. Jadi gitu. Itu kira-kira seperti itu. Nah, Pak, di belakang saya ini saya melihat ada semacam bor yang sedang bekerja. Itu fungsinya apa Pak ya? Nah, ini untuk menganalisa tanah. Jadi per 2 meter itu jenisnya tanah apa? Sampai ini kita bor sampai 12 meter. Sehingga kita akan tahu untuk wilayah Serengseng ini kepadatan atau kekerasan tanah itu seberapa dalam. Sehingga sewaktu-waktu akan ada pembangunan gedung dan lain sebagainya, itu akan mewakili di wilayah sini. Oh. Gitu. Oke. Jadi mencari tanah yang paling keras. Mencari tanah yang paling keras. Paling Pak, keras. ya? Jadi yang layak untuk dibangun gedung atau dibangun rumah itu harusnya seberapa sih fondasinya? Kira-kira seperti itu. Gitu. Oke. Terakhir nih Pak, Jakarta hingga saat ini masih sering menjadi langganan banjir nih Pak. Ya. Nah, nasihat Bapak nih selaku pelaksana ataupun kontraktor di Waduk Pemuda ini, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, ya, khususnya wilayah yang sering banjir, agar terhindar dari banjir nih Pak? Monggo. Kalau itu ya pesan masyarakat ya, kita kan temukannya kan real di lapangan ya, terutama pembuangan sampah. Terus pembangunan di atas sungai, itu juga akan mengganggu jalannya air ya. Karena terutama sampah ya, kita temukan di mana-mana sampah. Bahkan malam hari ada orang lempar sampah juga ke kali. Nah, budaya kebersihan dan kerapian itu sendiri harus dimulai dari diri sendiri. Oh, saya nggak akan buang sampah ke kali. Kali kan bukan untuk kalau kali bersih kan yang memanfaatkan juga kita. Benar, juga. Pak. Kalau akan meresap ke sumur-sumur kita kan, sumur kita juga nggak keracunan. Apalagi sampah-sampah sekarang, ada pempes, ada tetek bengek. Itu kan semua kan berkimia beracun. Sehingga kesadaran masyarakat Jakarta sendirilah yang harusnya menata diri untuk untuk lebih bersih. Sampah jangan buang sembarangan, kita kumpulkan, dan ya kita mengikuti peraturan di pemerintah di DKI aja itu. Nah, yang terakhir saya akan sampaikan, embung ini berfungsi untuk penampungan sampah dan juga untuk ruang santai masyarakat di Serengseng Sawah. Penampungan air maksudnya Bapak ya, bukan Ya. penampungan sampah. Ya, penampungan air. Di samping itu juga untuk rekreasi wilayah Serengseng Sawah. Jadi mungkin atau untuk olahraga, karena akan dibangun jogging track. Oke.
keliling padunya akan Wow. dibangun jogging track, akan dibangun taman, dan akan dibangun juga CPG. Jadi nanti kalau masyarakat ini sudah selesai, masyarakat sore mungkin bisa juga bermain dengan anak-anaknya. Yang penting anak-anak dijaga jangan sampai masuk ke Waduh, embung. Pak, ya. Nah ini nanti ya termasuk zona ruang rekreasi ketiga lah Pak ya, Iya, ruang ketiga. rekreasi gitu. Ruang ketiga sehingga, ataupun ya kami cuma mohon kepada masyarakat sekitar tolong bantu kami, bantu secara moral, artinya ya supaya pembangunan ini berjalan dengan lancar. Kira-kira seperti itu. Toh nanti yang akan memanfaatkan juga masyarakat, bukan kami. Betul. Kami akan kembali ke tempat masing-masing, tapi yang akan menikmati kan masyarakat sekitar. Kira-kira seperti itu, Pak. Gitu. Yes, betul sekali teman-teman apa yang disampaikan oleh Pak Hairul ya. Di mana kita sebagai masyarakat pun harus wajib kudu berkolaborasi dengan pemerintah kita teman-teman. Karena pemerintah itu sebenarnya bersifat hanya menyediakan fasilitas sebenarnya. Tetapi finalnya itu nanti akan ada di kita sendiri. Jadi kita tetap harus berkolaborasi teman-teman. Mau sehebat apapun pemerintah kita dalam membangun sistem pembangunan yang sangat efektif, tetapi kita tidak bisa menjaganya, tidak bisa membuang sampah pada tempatnya ya. Dalam hal ini dalam penanganan banjir, itu semua akan percuma teman-teman. Memang pada saat kalian membuang sampah kalian ke kali, sungai, got, mungkin pada saat itu permasalahan sampah kalian itu akan selesai dan akan terbawa oleh aliran sungai. Tapi percayalah, cepat atau lambat pasti sampah tersebut akan mengendap dan akan menjadi sedimentasi, dan tentunya akan mengurangi volume air yang akan dilewatin di situ teman-teman. Dan ketika ada hujan besar dan air kiriman dan terjadi banjir, baru pada protes semua sama pemerintah, padahal kita sendiri yang kepala batu yang tidak bisa menjaga kebersihan. Jadi yuk kita berkolaborasi, karena teman-teman SDA DKI Jakarta sangat serius dalam penanganan banjirnya teman-teman. Sesuai dengan lapisan video ataupun lapisan gambar yang saya berikan ke kalian, di mana setiap tahunnya indeks peningkatan banjir di Jakarta terus mengalami penurunan, dan ini bukti nyata bahwa pemerintah kita sangat serius dalam penanganan banjir. Dan kita sebagai masyarakatnya, yuk kita berkolaborasi sehingga kedepannya tidak ada banjir lagi Pak ya. Ya, oke. Amin. Dan kami teman-teman minta maaf jika selama jalan-jalan di tempat ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Kami berdua hanyalah manusia biasa yang tidak luput dengan kata salah ataupun hilaf. Dan terima kasih untuk SDA DKI Jakarta yang sudah melakukan penanganan banjir yang sangat baik sekali. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dan Pak Khairun dari Waduk Pemuda Serengseng Sawah, Jakarta Selatan, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Merdeka. maju.